Di dunia yang makin sibuk, kita tak selalu punya waktu untuk berpikir panjang. Tapi bukan berarti kita tak bisa memahami yang dalam. Makna, gagasan, dan wawasan bisa tetap tajam. Tanpa basa-basi, tanpa bertele-tele. Inilah Cuma 5 Menit Channel yang bantu kamu menangkap ide besar tanpa buang-buang waktu. Pernahkah kita dihadapkan pada situasi di mana mencintai dan membela sesuatu justru dianggap sebagai bentuk pengkhianatan? Pernahkah kita merasa bahwa berpihak pada yang manusiawi justru membuat kita tampak lemah di hadapan dunia yang gemar menilai hitam putih? Beginilah hidup Albert Camus, seorang pemikir besar abad ke-20 yang tak hanya menulis ide, tapi hidup di dalam dilema yang nyata. Lahir di Aljazair, dari keluarga miskin pieds noirs, kulit putih yang bukan kolonial, tapi juga bukan pribumi. Ia mencintai tanah kelahirannya. Ia merasakan panas matahari Afrika Utara, pasir yang sunyi, laut biru yang lapang, dan langit yang terbuka seperti dada manusia yang jujur. Tapi kamu juga seorang Prancis. Ia dibesarkan dalam bahasa dan nilai Eropa. Ia tumbuh bersama sastra, filsafat, dan wacana moral dunia barat. Maka ketika Aljazair, negeri yang ia cintai, memberontak untuk merdeka dari Prancis, kamu berdiri di tengah dua dunia yang saling membakar. Ia menolak kekerasan, ia menolak penindasan kolonial, tapi juga menolak pembalasan berdarah. Dan atas sikap itu, ia dicibir dari berbagai arah. Bagi para intelektual kiri seperti Sartre, sikap kamu terlalu lembek. Dunia, kata mereka, tidak berubah dengan belas kasih, tapi dengan aksi revolusioner, dengan bom, dengan darah, dengan perang. Sartre bahkan mendukung kelompok pembebasan Aljazair, meski mereka menargetkan warga sipil. Kamu tidak bisa menerima itu. Ia menulis, "Saya percaya pada keadilan, tapi saya akan tetap membela ibu saya di hadapan keadilan." Bagi sebagian orang itu adalah kalimat yang egois, reaksioner. Tapi jika kita dengarkan baik-baik, ada luka yang dalam di sana. Ibu, bagi kamu, bukan hanya soal keluarga. Ia adalah metafora untuk cinta yang konkret. Untuk rumah, untuk tanah kelahiran, untuk rasa aman yang tak bisa dibeli oleh revolusi manapun. Ibu adalah manusia, dan kamu, lebih dari siapapun di zamannya, membela manusia, bukan ideologi. Ia pernah mengatakan, di dalam kebisingan dunia yang penuh ide dan tuntutan, cinta menjadi mustahil dan keadilan tidak pernah cukup. Camus tidak tinggal di dunia kafe dan diskusi teoritis. Ia menyaksikan sendiri bagaimana bom meledak di jalanan. Ia tahu bahwa setiap konsep tentang perjuangan selalu menuntut korban. Dan ia bertanya, mungkinkah ada pembebasan yang tidak mengorbankan belas kasih? Di Indonesia, Camus dikenal sejak tahun 1950-an. Majalah budaya seperti Zenit sudah memuat namanya. Asrul Sani menyebut Camus sebagai penulis yang berbahaya karena tulisannya begitu indah, begitu menyihir. Drama Caligula pernah diterjemahkan dan dipentaskan di Jakarta. La Peste diterjemahkan oleh Nyemang Yangdini. Camus memikat karena ia tidak hanya berpikir, tapi menggugah perasaan. Ia bukan filsuf menara gading. Ia menyentuh manusia Indonesia yang juga sedang bergulat dengan luka kolonialisme dan pertanyaan moral yang sama. Lalu, mengapa Camus lebih menggugah daripada Sartre di sini? Mungkin karena ia menawarkan sikap yang lebih bersahaja. Ia bukan revolusioner yang berteriak, tapi penulis yang menyodorkan keheningan. Ia berbicara tentang langit, tentang laut, tentang cinta, tentang keterbatasan manusia, dan itulah yang begitu membumi bagi masyarakat pasca kolonial seperti kita, yang juga sedang belajar berdiri tanpa membenci terlalu dalam. Kamu tahu bahwa moral bukan sekadar teori. Ia tahu bahwa hidup manusia tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada ideologi, karena setiap ideologi selalu punya titik buta. Ia tahu bahwa kita butuh keadilan.
tapi kita juga tak bisa kehilangan kasih sayang. Maka ketika ia berkata bahwa ia akan membela ibunya di hadapan keadilan, sesungguhnya ia sedang berkata, aku akan membela manusia di hadapan ide. Karena di zaman kita sekarang, di mana suara-suara saling membungkam demi kebenaran, di mana bendera dan slogan lebih lantang daripada suara hati, kita butuh seseorang seperti Camus yang mengingatkan bahwa sebelum kita menjadi pejuang apapun, kita adalah anak dari seseorang. Kita adalah manusia yang juga punya rumah, punya ibu, punya cinta yang sunyi, dan punya tempat yang tak bisa digantikan oleh apapun. Di tengah ideologi yang keras dan sejarah yang bising, kamu menulis dalam sunyi. Ia tidak memilih untuk menang, ia memilih untuk tetap manusia.